Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Videoku kali ini akan membahas tentang sebuah kisah-kisah horor yang beredar di dunia maya. Ternyata banyak dari warganet yang juga mengalami kisah horor yang berada di sekitaran mereka, dan mereka membagikannya di internet. Dan kini kita bacain aja, kita baca aja, kita ceritain lagi aja cerita-cerita dari warganet tentang kampus-kampus yang dikenal angker ataupun horor. Sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan pihak manapun. Ini hanya aku ceritakan sesuai dengan apa yang ada di internet. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Cerita yang pertama ini datang dari akun Twitter @tirsoft yang tidak menyebutkan nama kampusnya. Ia bercerita nih, ada kejadian horor yang terjadi kepada dosennya. Saat itu ada dosen yang masuk kelas di lantai 3, kebetulan di lantai 3 ya. Kelas itu terdapat di paling ujung koridor dan dilaksanakannya itu pada sore hari. Ketika sang dosen ini masuk ke kelas tersebut, dia menyadari kalau para mahasiswanya kok memiliki muka yang cukup pucat, terus nggak pakai ekspresi gitu loh, lurus aja. Tapi ia nggak menghiraukan nih keanehan tersebut nih. Sang dosen tetap aja nih melanjutkan pembelajaran sampai 3 SKS selesai. Setelah beliau ini keluar, ternyata mau tahu, dosen tersebut sudah berada di sana selama 3 hari. Ini tuh kayak cerita yang singkat, padat, dan bikin merinding ya. Lanjut. Ada Universitas Islam Indonesia, ya adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Kampus ini terletak di Yogyakarta dan dibangun pada tahun kemerdekaan. Salah satu Salah satu cerita horor yang terkenal di kampus tersebut adalah ketika mahasiswa Fakultas Umum di sana sering dikejutkan dengan penampakan sesosok perempuan cantik tapi tidak memiliki kaki di ruang LCDS atau Center for Local Law Development Studies. Kok bisa? Wanita tersebut terkenal dengan sebutan Fitri, namun nggak ada yang tahu nih apakah wanita tersebut adalah mahasiswi fakultas tersebut atau bukan. Tapi yang pasti, jika kamu memasuki ruangan LCDS sendirian, terlebih sehabis maghrib atau malam hari ya, udah gelap gitu, bisa dipastikan kamu akan bertemu dengan wanita tanpa kaki ini. Cerita selanjutnya ini ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapatkan arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pada pukul 17.30 ya, atau setengah 6 sore. Kelas pun dimulai, tapi anehnya saat masuk kelas sang dosen hanya diem dan gak mengeluarkan sepatah kata apapun. Kabar mengejutkan pun tiba saat penanggung jawab kelas mendapat kabar dosen yang asli sedang berhalangan hadir. Karena takut, sang ketua kelas akhirnya memberitahu dosen yang asli keadaan saat ini ya, kalau misalkan Bapak ada di sini. Setelah bercakap-cakap dengan dosen asli, sang dosen pun meminta mahasiswanya untuk keluar kelas satu persatu. Hingga giliran si penanggung jawab kelas pun ikut keluar, sang dosen gaib itu berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Ada salah satu universitas yang memang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, tapi bukan hanya terkenal nih karena kampus tersebut yang terbaik aja ya. Tapi kampus ini juga memiliki beberapa kisah horor yang melegenda. Salah satunya adalah keberadaan hantu Mbak Yayu yang begitu populer di kalangan mahasiswa tersebut, terutama mahasiswa khusus Fakultas Ekonomi. Menurut cerita yang beredar, hantu yang disebut Mbak Yayu itu sering tertangkap di CCTV. Mbak Yayu adalah mahasiswi di kampus tersebut juga, hanya saja beliau angkatan lama. Kisahnya kala itu Mbak Yayu sedang dalam masa pengerjaan skripsi. Skripsinya ini ditolak terus nih berkali-kali. Akibat stres, akhirnya ia bunuh diri. Sosoknya ini seperti mahasiswa biasa, hanya saja ia berpenampilan jadul. Mungkin orang yang nggak tahu sosok ini hanya akan berpikir,
ini mahasiswa jadul banget sih gitu. Karena menurut orang yang pintar, Mbak Yayu tidak akan pernah meninggalkan kampus tersebut. Cerita selanjutnya yaitu tentang ruangan gamelan yang sering terdengar suara ketika malam. Mungkin udah sering ya, tapi kali ini cukup menyeramkan karena sang hantu mengikuti segerombolan mahasiswa. Saat itu di sebuah gedung kuliah, ketika hampir tengah malam di lantai atas terdengar suara sedang nyinden dan main gamelan. Padahal kampus saat itu sudah sepi dan gak ada pintu yang terbuka. Ruangan lain pun gak ada yang lampunya nyala. Keesokannya nih ya, setelah kejadian tersebut, ada seorang mahasiswa bersama teman-temannya kerja kelompok sehabis kelas malam. Biasanya nih mereka akan berkumpul di sebuah gazebo gitu ya, tapi karena malam itu kan penerangannya minim, mereka pun pindah tempat. Ternyata ada sosok mahasiswa yang mengikuti mereka. Salah satu teman mengira kalau sosok itu adalah anggota mereka. Tapi terlihat aneh nih, karena dia tuh hanya diem aja. Mereka baru tersadar ketika baru kembali ke kos masing-masing dan mereka hanya berdelapan. Artinya sosok ke-9 tersebut tadi siapa? Yang selanjutnya di sini ada jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Jadi salah satunya yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Sang mahasiswa ini bercerita nih, karena nggak membawa kendaraan, dia harus nyebrang jembatan tersebut agar lebih dekat menuju kosannya di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jam 11 malam, ngapain? Kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau itu pun sedang berkabut. Dan dia kemudian memberanikan diri menyeberangi jembatan. Saat memasuki jembatan, ia sedikit merasa takut nih karena ada bayangan bergerak di seberang jembatan. Awalnya, ia berpikir itu hanyalah daun yang tertiup angin. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Kisah horor ini sudah menjadi legenda sejak tahun 90-an, bercerita tentang seorang mahasiswa yang pulang malam dan masih menunggu kereta di sebuah stasiun ya. Dia menuju stasiun Tebet. Kereta pun tiba nih. Sang mahasiswa masuk ke dalam kereta dan dia hanya melihat penumpang yang diem, lesu, wajahnya dingin dan pakaiannya tuh lusuh. Saya pikir tuh mungkin karena udah malam ya, makanya para penumpang ini terlihat begitu, nggak bersemangat gitu. Dia sendiri juga sebenarnya lelah ya. Nah, si mahasiswa ini nggak begitu mempedulikan kondisi aneh tersebut. Hingga akhirnya keadaan semakin janggal saat ia menyadari kereta tidak berhenti di stasiun manapun dan hanya berhenti di stasiun Tebet, tujuan akhir mahasiswa tersebut. Turunlah nih, dia berinisiatif untuk turun, dan ketika turun mahasiswa itu disapa oleh seorang security yang berkata, "Kenapa jalan kaki sendirian di sepanjang rel kereta?" Ya, mahasiswa itu akhirnya tahu kalau dia menaiki kereta hantu. Dan selama ini ia berjalan kaki dari stasiun ke stasiun Tebet. Satpam juga berkata nih, kereta pukul tersebut itu udah nggak ada lagi nih yang lewat. Oh, aku takut. Di sini kedengarannya kayak hantu yang baik ya, karena membantu mahasiswa untuk bisa lulus ujian ya teman-teman. Tapi saat kamu mendapat kunci jawaban dari hantu ini, mungkin kamu akan sangat amat terkejut. Berawal saat ada seseorang mahasiswa kedokteran kampus tersebut yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas lab yang tertinggal. Dan saat itu hari memang udah malam, dan sesampainya di lab, sang mahasiswa bertemu dengan sosok kakek-kakek tua yang sedang bersih-bersih. Ngapain coba bersih-bersih malam-malam ya kan? Awalnya sang mahasiswa ini nggak mengacuhkan keberadaan si kakek, dan dia langsung mengambil jasnya. Namun secara tiba-tiba sang kakek memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor 1 sampai 49 untuk ujian yang akan mahasiswa itu hadapi di keesokan harinya. Bener aja, besoknya si mahasiswa pun bisa mengerjakan ujiannya dengan lancar. Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika ia masuk ke nomor 50 karena
Ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor tersebut. Merinding kan? Yang ini merinding sumpah. Serem lah. Itu aja cerita dari aku. Semoga terhibur ya dan bisa menambahkan koleksi-koleksi horor kalian. Jadi nggak usah penasaran ini kampus apa, udah nikmatin aja kisahnya. Jadi sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat videonya dan kalian bisa terhibur. Ngulang lagi gue, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.